Riasah TV, media dakwah menuju jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Shadaqallahul azim. Para ikhwan kaum muslimin dan kaum muslimat, Amir Markas dan stafnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amir Riasah dan stafnya, maaf ya. Berarti calon Amir Markas dong ya. Soalnya Amir Markas sudah pengen diganti. Kalau kemarin jadi Amir Riasah, besok jadi Amir Markas. Besok tahun depan maksudnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, bapak-bapak dan ibu-ibu, makmum, nah Amiran makmum kan? Di Riasah 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman dan takwa kepada Allah. Tak lupa juga nikmat hujan. Hujan itu juga nikmat. Dengan ada hujan jika tidak keluyuran. Ya kan? Para ikhwan sekalian, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syadid, sin besar bukan sin kecil, asadid. Kaulan sadida, kalau enggak pakai titik 3, sadid itu benar. Tapi kalau pakai titik 3, syadid itu keras. Azab yang keras, adab yang dahsyat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memasuki tanggal 7 bulan Sya'ban. Karena kemarin imam memutuskan 1 Sya'ban tanggal 21 hari Selasa. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, hari tadi 26. Berarti tanggal 6 hari tadi, 6 Sya'ban. Besok 27 berarti tanggal 7. Tanggal 7 Sya'ban berarti kita akan memasuki bulan Ramadan sekitar 22 hari lagi. Kalau istiqmal nanti 23 hari lagi. 3 pekan lagi. Sebelum Ramadan kita akan mengadakan taklim pusat, tabligh akbar seminggu sebelum taklim pusat. Berarti kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dan kita akan menghadapi tabligh akbar. Para ikhwan sekalian, bulan Ramadan, Ibnu Rajab, ada orang lahir di bulan Rajab, maka dia disebut terkenal dengan Ibnu Rajab dalam kitabnya. Ada 1 bulan yang diapit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan apa, Bu? Bulan Sya'ban. Kata Ibnu Rajab, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Maka sekarang hujan kita siram. Nah, kalau bulan Ramadan bulan apa? Bulan puasa. Ya, setelah nyiram ya bulan panen. Kata Ibnu Rajab, bulan Ramadan bulan panen. Panen raya. Indonesia Raya.
Bulan Rajab tadi bulan apa, Bu? Menanam. Bulan Syaban bulan apa, Bu? Menyiram. Bulan Ramadan bulan apa? Harusnya ini disampaikan ketika datang bulan Rajab. Nanam timun suri. Nanti bulan Ramadan timun surinya panen. Ya kan? Bener juga ya. Bukan menanam timun suri. Bukan menanam padi, bukan menanam pohon, tapi menanam keimanan. Artinya Ibnu Rajab itu menghadapi Ramadan sejak bulan Rajab. Sudah ancang. Siap, gerak. Siap-siap, 3 bulan lagi. Mau Ramadan, menanamlah. Yang ditanam apa bulan Rajab itu? Keimanan kita. Yang banyak punya dosa, bertobat. Setelah tobat bersih, ditanami dengan amal soleh. Nah, jadi 1 bulan itu ditanamkan ke dalam hati iman kepada Allah seyakin-yakinnya. 1 tahun yang lewat mungkin banyak dosa, ya kan? Kalau hutan itu penuh dengan rumput bongkor. Bahasanya orang Lampung bongkor ya. Bongkor itu banyak rumputnya, rungkut. Nah, pinggir-pinggir jalan mau taklim, jalannya pada rungkut. Di amal solehi, dibersih-bersih. Yang namanya mau menanam ya tempat yang mau ditanam itu dibersihin dulu, ya kan, Bu? Kalau di Muhajirun dibabat, alang-alangnya dibabat. Nah, dosa-dosanya dihabisin dulu. Jangan langsung nanam, nanti nggak tumbuh. Menyiapkannya sebulan, Pak. Dibabatin dulu. Setelah dibabat, dicangkuli. Biar tanahnya gembur. Kalau nanti ditanamin singkong, nanti singkongnya gemuk. Nah, singkongnya tumbuh. Kalau tanah keras langsung tanamin singkong, ya udah. Sudah nggak nancep. Kayak gitu, ketendang dikit ya sudah, kena angin aja. Umpamanya dia tumbuh, apa tadi itu yang masuk ke dalam tanah, apa namanya, akar-akarnya itu bingung dia mau kemana, cuman sedikit. Tapi kalau tanahnya gembur, disiapin itu tanahnya, lahannya. Kalau keimanan yang disiapin lahannya adalah hati kita. Hati kita ini harus disiapin. Tanahnya sudah digemburkan, ditanaminlah keimanan, dipupuk nanti dengan kesabaran, dengan syukur dan sabar. Bagus juga ini Ibnu Rajab saya baca. Nah, begitu lahannya sudah siap, di bulan Syaban kita diajak menanam di lahan yang sudah siap. Nah, ibu-ibu yang baru dikasih tahu, lahannya suruh ditanamin lah, belum dicangkuli. Bini dikai ngerti. Jadi bulan Syaban ini bulan menyiram. Kalau sudah ditanamin, tidak sekedar disiram. Kalau disiram doang nanti apa namanya, banjir. Menyiramnya sesuai dengan ukuran. Jangan kebanyakan. Taklim juga jangan kebanyakan. Jam 12 udah ngantuk. Sesuai ukuran. Ustaz jangan sampai ngantuk, Tad. Nanti nggak masuk, Tad. Disiram, dipupuk, tanahnya yang mengeras digemburkan. Nah, caranya gimana, Tad? Taklim. Taklim ini dalam rangka menyiram, memupuk tanaman. Ini sekarang lagi bertumbuh, sudah hari ke-6. Tunasnya sudah mulai keluar. Amir Yasa sudah ngajak setiap hari menanam dengan amal soleh. Pada ikhwan kita amal soleh. Amal solehnya tiap hari Minggu doang. Menyiramnya tiap hari Minggu, lumayan lah ya. Itu kan secara terstruktur berjamaah. Tapi sendiri di rumah juga menyiram. Taklim menyiram, itu seminggu sekali.
Nah di rumah juga menyiram juga Pak Yitno, jangan nunggu siraman dari saya. Saya juga nyiramin sendiri. Tanaman harus disiram, dijaga, dipupuk, ya, dengan amal soleh, dengan taat, dengan nasihat. Nah itu. Begitu musim panen, musim bonus, pahala di bulan Ramadan ditingkatkan, sudah siap wadahnya. 10 hari pertama panen rahmat, ya kan? Betul nggak? Doif hadisnya. 10 hari kedua panen apa? Ampunan. 10 hari ketiga nanti kita akan panen itkun minanar. Bagaimana supaya kita seperti bayi baru lahir, bersih dosa-dosanya. Jadi kita rencanakan sejak sekarang maksudnya. Jangan orang-orang pada panen kita gigit jari. Bagaimana Ramadan kita nanti berhasil, itu maksudnya. Ibnu Rajab itu indah banget, itu saya hayati, Masya Allah. Para ikhwan sekalian, dalam rangka mempersiapkan musim panen bulan Ramadan nanti, mari kita banyak beramal soleh di bulan Sya'ban ini. Ada amal soleh yang secara terstruktur, ada hukum-hukumnya. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ada hukumnya, ada ketentuannya. Baca Al-Quran ada ketentuannya enggak? Enggak ada. Harus kapan bacanya enggak kan? Harus berapa lembar enggak kan? Tapi kalau sholat ada. Terstruktur juga, yaitu hidup berjamaah. Beramal soleh, kita banyak beramal soleh di bulan Sya'ban ini supaya nanti sudah terlatih. Rasulullah itu terbiasa puasa sunnah, tapi di bulan Sya'ban beliau puasa sunnahnya lebih kenceng. Puasa sunnah kadang puasa kadang enggak, tapi di bulan Sya'ban begitu beliau tidak absen. Senin Kemis selama 1 bulan. Membiasakan berpuasa biar nanti bulan Ramadan nggak kaget. Baru hari 2 pertama dan kedua udah pada mencret. Nggak latihan puasa soalnya udah pada pusing-pusing, lemes-lemes. Pada ngantuk kalau pagi. Ya beda Ustadz, bulan Ramadan itu puasanya tiap hari. Para ikhwan sekalian, materi taklim pada malam ini diberikan kepada saya, temanya penghayatan al-jamaah, ya kan? Apa hubungannya beramal soleh di bulan Sya'ban dengan hidup berjamaah? Jadi begini, hidup berjamaah itu ada prinsip-prinsipnya. Setelah kita baiat, kita harus tahu prinsip-prinsipnya. Sudah pernah saya sampaikan waktu itu. Kalau kepengen tahu nanti baca aja buku saya nih di buku Ijtimaiyah. Buku 1, buku kelas 1 ya. Di bab 4, prinsip-prinsip hidup berjamaah. Prinsip hidup berjamaah itu 1, mempedomani Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah kita hidup berjamaah, mempedomani hidupnya, pedomannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Yang lainnya bukan pedoman, lainnya hanya untuk ini saja, untuk pelengkap saja. Yang kedua, mengamalkan Islam secara keseluruhan. Jadi kita hidup berjamaah ini ngapain? Mau melaksanakan Islam secara keseluruhan. Anda tidak mungkin melaksanakan Islam secara keseluruhan di luar berjamaah, tidak bisa. Nggak bisa. Bukan wadahnya. Ustaz Saifuddin menyampaikan dalam taklim pusat waktu itu, umat Islam ini perlu wadah. Segala sesuatu perlu wadah. Umat Islam juga perlu wadah. Wadah itu banyak. Tapi umat Islam wadahnya mana? Ada partai, ada organisasi, ada perkumpulan, macam-macam. Wadahnya banyak. Wadah. Kalau nggak diwadahi, barang kalau nggak diwadahi apa Pak? Tercecer kemana-mana. Umat Islam ini nggak diwadahi, tercecer kemana-mana. Bukan sekedar tercecer, saling benci membenci, ya kan? Saling sikut sana sikut sini, saling menguasai sana, saling menguasai sini, dan seterusnya. Umat Islam perlu diwadahi, kata beliau. Beliau diajari oleh Pak Wali Al-Fatah. Umat Islam ini banyak wadahnya. Kalau ormas ada NU,
ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis. Ketika saya dilapori data tentang 1 Ramadan, rencananya, hisabnya, dari NU ada, Persis ada, Muhammadiyah ada, ya banyak banget. Dari wadah-wadahnya banyak. Ini wadah mana yang benar? Nah, yang ketiga, setelah kita berjamaah itu punya prinsip kita hidup selalu teratur, selalu tertib, selalu terpimpin dalam segala hal, terutama dalam kehidupan berjamaah. Ada 2, kehidupan individu, kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah itu kehidupan berbareng-bareng. Kalau kehidupan individu itu kepentingan rumah tangga sendiri. Memang Allah jadikan serba 2, laki, perempuan, kanan, kiri, individu, jamaah, ya kan? Nah, dalam kehidupan bersama orang lain secara sosial, maka setelah berjamaah kita harus teratur. Supaya apa? Supaya nggak liar. Amir Yasah mengatur mau taklim wilayah, mau taklim pusat. Mau taklim pusat itu persiapannya perlu diatur. Ada persiapan fisik, tempat-tempat yang ada tempat kita ini oleh beliau sudah didesain, dirancang. Ada yang datang ke rumah saya, Ustadz, rumahnya bisa nggak ke tempatan tamu? Rumah saya ini tempat tamu. Saya aja tamu Allah kan. Semua didata, artinya didata. Besok mau ada tamu. Nah, tempat yang kita tempati ini akan kedatangan tamu secara khusus rumah-rumah kita, secara umur wilayah kita. Ikramud duyuf. Tanda orang beriman adalah menyantuni tamu, memuliakan tamu. Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Ustadz, memuliakan tamu itu definisinya gimana? Mulia. Ada kata mulia, ada kata tamu. Ustadz, tamunya besok banyak, Ustadz, bukan hanya 1 loh. Ya kita bagi-bagilah. Kemarin waktu taklim wilayah itu nggak ada makan. Nggak disediakan makan sama siapa? Panitia. Saya nggak tahu kalau taklim wilayah itu nggak ada makan, bingung saya. Beli sendiri. Tapi kalau taklim pusat harus ada makan. Beda, taklim wilayah sama taklim pusat. Taklim wilayah itu kan hanya wilayah Jabodetabek. Tamunya datang langsung pulang. Ya kan? Ya taklim pusat. Datang ke sini, tidur di sini berhari-hari, 4 hari. Dia masa pulang. Ya kalau yang rumahnya di Citerep pulang, pulang jauh ke sini, ya kan? Memuliakan. Mulia itu apa? Dalam Asmaul Husna ada nama Allah, namanya apa, Bu? Al-Karim. Allah Maha Mulia. Tidak ada yang di atas mulia selain Allah, nggak ada. Hanya Allah yang mulia. Saking mulianya Allah itu tidak mati. Nggak sama dengan makhluknya, ya kan? Saking mulianya. Allah itu sangat mulia. Maha besar. Semua besar, langit besar, dunia besar. Ada yang lebih besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya. La sinatun wala naum, mulia. Nggak pernah sakit. Masa Allah sakit? Ya kan? Allah itu mulia, zatnya itu mulia, tetapi juga bukan hanya mulia untuk dirinya, tapi dia Allah itu yang maha mulia memuliakan hambanya. Betul nggak, Pak? Memuliakannya Allah kepada hambanya bagaimana? Menyediakan seluruh kebutuhan makhluknya, bukan hanya manusia. Gratis. Pengen minum, sediain air, ya kan? Airnya pengen anget, disediain api. Mulia banget Allah ini, memuliakan kita, ya kan? Pernah beli api, Pak? Korek paling ya. Airnya nggak mau yang anget, kepengen yang dingin, disediakan kulkas, ya kan? Mandi janabat, pengen pakai air anget malam-malamnya, Bu ya. Pagi-pagi Ustadz, mandi besar, pakai air anget, masak dulu, disediakan apinya, disediakan airnya, asal mau ngambil, ya kan? Mau didatangkan oleh Allah bisa aja bagi Allah, biur gitu ya, bocor itunya. Sekarang pengen makan,
Pak Yetno pengen makan apa? Ikan. Sediakan itu di laut, ambil. Gratis. Mau yang paling kecil ada, yang sedang ada, yang paling gede ada. Nggak habis-habis tuh, nggak usah ngasih makan, ambilin aja. Itu ikan di laut tuh, silakan ambil. Pengen makan telur ayam, disediakan ayamnya. Kamu nggak usah menghidupin ayam, Allah yang menghidupkan. Pengen makan sate, disediakan kambingnya. Nggak habis-habis tuh. Tiap hari orang sedia jualan sate, tiap hari disembelih itu kambing. Itu ada disembelihin berapa ekor. Nggak kewalahan Allah itu membuat embek. Ayam suruh nelor. Ayam suruh nelor. Di telurnya dimakan ayam atau makan orang? Berapa butir mau makan ayam? Sampai gede begini. Ikhlas itu ayam itu. Telurnya dimakan, nggak minta uang. Enak aja, aku yang nelor, kamu yang makan. Udah petok-petok bagaimana? Manusia enak banget dia. Ngeden enggak. Yang ngambil uangnya dia. Ayamnya enggak. Ikhlas. Berapa satu hari, berapa kintal telur dipecahin. Ya Allah, saya itu rasanya kok belum jadi ayam udah dimakan. Belum jadi ayam itu telur udah dimakan. Cetek pikiran saya. Gimana mau jadi ayam? Baru jadi telur aja udah dimakan. Berapa butir itu telur tiap hari di warung itu, aduh. Ya. Allah gak kewalahan nyediakan telur, nyediakan ayamnya. Ya ayamnya dimakan, telurnya dimakan. Kalau bisa semuanya dimakan. Kelapa. Kepengen kelapa. Belum jadi kelapa baru degan, dia ambil. Jadi ngomong sama Allah, itu degan itu bahan kelapa. Satu hari berapa habis butir kelapa degan itu? Saya ngomel. Jangan diambilin, nanti ibu-ibu nggak bisa nyanten. Ustaz, Allah itu maha mulia. Saya keliling di belakang rumah di Muhajirun. Habis itu. Belum jadi kelapa, kepala lagi. Belum jadi kelapa, baru jadi degan, habis. Keliling di sini juga, aduh itu jual kelapa. Itu dikirim pakai mobil bak di situ. Setiap satu itu satu mobil bak, habis itu. Butuh berapa pohon kelapa? Kalau saya presidennya, jangan lagi ngambil degan. Untung bukan Ustadz presidennya. Persediaan kelapa habis nanti. Pertanyaannya, apakah Allah itu kewalahan nyiapin kelapa dan degannya? Tidak. Setiap jalur jalan itu ada jualan kelapa degan. Sampai saya deg-degan. Ya Pak ya, Allah maha mulia, semua kebutuhan manusia. Teri belum jadi ikan udah diambil, gimana mau jadi besar? Masih kecil dimakan. Ikan teri. Masih bayi disambel coba. Bu, iya jangan tega amat, masih kecil. Saat Allah itu maha. Satu ikan aja telurnya berapa ribu, Dad? Masya Allah. Satu ikan itu telurnya berapa ribu, Pak? Masya Allah. Kecil-kecil itu kalau netes. Para ikhwan sekalian, Allah maha mulia, memuliakan manusia, menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Iya kan? Manusia nggak usah khawatir. Sudah disediakan, tinggal mau bergerak saja. Kepengen tidur, punya rumah, pengen tempat tinggal, disediakan tanahnya, disediakan kayunya, tinggal kamu menanam, menebang. Males. Allah kurang apa sama manusia? Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mulia dirinya dan memuliakan hambanya. Bukan sekedar nama Allah itu hanya Al-Karim. Tapi nama Allah itu 99. Ar-Rahman, Nir-Rahim. Menyediakan semua kebutuhan manusia dilandasi dengan Ar-Rahman, Nir-Rahim. Kasih sayang. Apa hubungannya dengan amal soleh? Nah, apa hubungannya dengan kehidupan berjamaah? Ini tadi melaksanakan Islam secara keseluruhan. Hidup tertib, teratur. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang ada ini tertib dan teratur. Dirusak oleh manusia.
supaya teratur gimana? Hidup berjamaah, ya kan? Alaikum bil jamaah. Yang orang pada nggak ngerti apa rahasianya. Allah itu ngatur semuanya itu, membuat segala sesuatu teratur. Naroknya saja nggak salah. Narok bumi di mana, narok bulan di mana, narok matahari di mana, narok bintang di mana. Bintang kecil apa gede? Bintang gede di langit yang jauh. Kecil karena jauh. Tapi kamu kecil karena memang anak kecil. Bumi sama bintang besar mana, Bu? Besar mana? Besar mana? Besar bintang ya. Ini bintangnya besar. Itu besar, Pak. Dari bumi ini besaran dia. Terus bagaimana ini? Kok Allah menciptakan segala sesuatu? Ada rahasianya, mau bikin siang malam. Allah bikin siang malam itu ada sayang sama manusia, manusia butuh istirahat. Coba kalau siang semuanya kesel. Kerja terus. Wis dikein bengi yo kerja. Iya, ini tetangga saya itu bengi-bengi kletak. Aduh, ini orang nggak ngerti rahasianya gelap. Pasang listrik yang terang benderang. Siangnya kurang. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Aku jadikan malam untuk berpakaian, untuk istirahat, untuk kemulan. Libasun itu pakaian, kemulan. Malamnya kemulan, turu. Wa ja'alna nahara ma'asya. Aku jadikan siang ya gue keluyuran, gue maisha, gue kerja. Siang lo tidur. Aduh, menyalahi fitrah. Kamu nggak melek apa? Allah jadikan siang itu terang, maksudnya biar usaha. Kok malah turu, malah tidur. Malam tidur, pagi tidur, siang tidur, ya tidur terus. Nanti kalau mau tidur terus di dalam kubur, kapan kamu amal soleh? Nah, tidur juga kan amal soleh, ya betul. Amal soleh ngiler. Para ikhwan sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di dalam jamaah, mari sudah ada di dalam tempatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi diri kita, isi jamaah ini. Siapa lagi yang isi? Yang belum beat nggak mungkin, ya kan? Memperjuangkan jamaah yang belum beat itu tidak mungkin. Yang sudah beat inilah, ya kan? Yang jadi makmum diatur, yang jadi amir ngatur. Ya jadi amir kerjanya ngatur, kalau nggak ngatur ya nggak teratur. Ya kan? Yang ketiga, memprioritaskan Allah dan Rasul. Jadi kalau ada kepentingan kita, ada panggilan Allah dan Rasul duluan. Dalilnya banyak sini. Yang kelima, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Taklim wilayah, taklim riasah, taklim wilayah, tablik akbar. Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Apaan sih taklim-taklim segala ada di grup saya itu di Jamaah Muslim. Ada sunahnya enggak tablik akbar. Ini wong orang apa paham. Ngabis-ngabisin apa itu? Biaya ratusan juta itu. Udah itu taklimnya sekarang 2 tempat. Zona 1, zona 2. Udah. Ya kan? Ada yang mengkritisi itu. Taklim ini ada sunahnya enggak, taklim tablik akbar. Iki wong bini tangi apa piye? Bini tangi iki wong iki. Dia mengungkap banyak janda-janda, anak yatim, nggak tersantuni, orang miskin. Sekarang perekonomian para ikhwan itu banyak yang dikeluarin dari perusahaan. Ya wis ngomong lah. Para ikhwan sekalian, imam kedua Syekh Muhyiddin Hamidi membawa kapal jamaah muslimin ini dengan berbagai macam warisan, ya kan? Warisan beliau banyak banget. Warisan terbesar apa? Beliau punya grand strategi membebaskan Masjidil Aqsa. Sekarang beliau meninggal, lah kita ngelanjutin, ya kan? Sejak tahun berapa itu? 2006. Beliau punya tekad bisa membebaskan Masjidil Aqsa. 2006 sekarang 2023, berapa tahun tuh? Beliau pamit duluan. Sudah membuka jalan beliau itu. Beliau sudah umur tua, sudah sakit-sakitan bangun masjid.
Masjid Nubuwah. Oh, namanya Nubuwah. Orang sekarang kalau ngelihat masjid sekarang ini, ngapain masjid gede-gede dibangun? Ini nggak paham nih. Ada hubungannya dengan perjuangan jamaah muslimin. Tahu nggak para ikhwan sekarang di Muhajirun itu? Ada perguruan tinggi Al-Quran yang sifatnya internasional. Saya kalau hari Minggu ngajar mahasiswa yang di sekitar sini. Tapi di Ibnu Mas'ud sana internasional. Sampai ke luar negeri. Online. Ibnu Mas'ud online. Mahasiswanya ratusan. Nggak tahu sekarang nih. Bahkan sekarang mau membuka S2. Jurusannya sudah ada jurusan PAI, jurusan Al-Quran, jurusan PAI, dan jurusan apa lagi itu? Manajemen. Ada 3 jurusan. Aku pusing itu. Satu jurusan aja di sini nih memerlukan dosen yang siap tempur. Di sana ada 3 jurusan. Ini siapa yang akan menjalankan? Yang sudah beat. Para ikhwan sekalian, taklim pusat itu taklim yang bersifat eksternal. Apa eksternal? Jadi ada internal, ada eksternal. Kalau taklim riasa seperti ini internal. Taklim nasihatin riasa ikhwannya sendiri. Ngajak kebaikan, ngajak tobat, ngajak toat. Nah kalau tablik akbar itu eksternal. Materinya itu tujuannya untuk semua umat. Kita undang semua. Bahkan pakai online. Jadi bersifat eksternal. Internalnya ada, tapi sebelum hari Ahad. Itu dicanangkannya tablik akbar. Intinya dakwah. Nah dakwah itu perlu kita adakan dengan jiwa, raga, tempat, pikiran, keringat. Nah, para ikhwan sekalian, ini menjadi ladang amal soleh. Nyiram, tadi nyiram apa hubungannya dengan nyiram? Ini ternyata dengan adanya tablik akbar itu kita lagi nyiram keimanan kita. Toat nggak ini? Toat nggak ini? Ada amanat Amir Riasah nih. Suruh amal soleh disiram. Begitu para ikhwan sekalian, mau tablik akbar besok ini banyak sekali amal soleh. Menyediakan tempat parkir tamu, amal soleh. Menyediakan makan tamu, amal soleh. Menyediakan tempat penginapan tamu, amal soleh. Menyediakan tempat sholat tamu, amal soleh. Menyediakan tempat sholat, itu kalimatnya sederhana. Itu kan perlu karpet, sapu, epel, ya kan? Menyediakan tempat parkir itu kan perlu ngangkut puing. Perlu apa itu? Babatin rumput. Jalan-jalan tempat lewat tamu dirapihin, dibersihin, amal soleh. Dalam rangka apa? Menanam. Nanam apa? Keimanan. Berapa hari Ahad lagi ini 2 ya? Udah pusing amirnya. Aduh para ikhwan, kenapa amal solehnya cuma hari Ahad aja? Hari Ahad juga nggak semuanya mau taklim, apalagi hujan. Amal soleh ada yang bersifat berjamaah. Ya kalau nggak bisa amal soleh secara bareng-bareng, amal soleh di rumahnya, siapin itu rumahnya. Yang tikernya rusak, beli yang baru. Niatnya amal soleh untuk menyediakan tamu. Amal soleh. Yang piringnya habis pada pecah, beli sekarang. Mumpung belum Ramadan, nanti kalau udah Ramadan harganya naik, ya kan? Biasanya kalau bulan Ramadan semuanya harga naik, karena semua orang beriman juga akan diangkat, dinaikkan derajatnya. Beras naik, ikan naik, gula naik, apa? Ongkos naik. Aduh, nggak usah dipikirin. Kita ikut saja. Nggak usah dipikirin, ikut dijalani saja. Nggak kerasa. Dipikirin, aduh naik semua lah, nggak bisa ah. Ya sudah, kita ikut naik gimana? Ya ngambil kesempatan, ikut jualan apa ya biar dapat untung begitu. Para ikhwan sekalian, yang nomor 6,
Setelah kita hidup berjamaah mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam surat Ali Imran 103. Maka menjadilah kamu dengan nikmat kamu berjamaah, jadilah kamu berikhwan. Maka kita sebut orang yang sudah baiat jadi ikhwan. Yang belum baiat belum ikhwan. Belum ikhwan. Berdasarkan surat Ali Imran 103, ikhwan itu yang sudah baiat. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saudara kita. Kalau yang namanya saudara nggak usah hitung-hitungan. Ditolong. Saling menolong. Saling melengkapi. Di mana lagi tempatnya? Di dalam jamaah. Begitu. Nah, ada yang bilang Ustaz Abu Hidayat sudah ikhwan tapi belum ikhwan. Maksudnya belum mengisi makna keikhwanannya gitu. Ada yang belum baiat tapi sudah ikhwan. Maksudnya apa? Belum jamaah, belum baiat, tapi dia sudah mengisi nilai-nilai keikhwanannya. Iya kan? Ada yang bilang begitu kan? Maksudnya janganlah kita kecolongan. Orang lain ingin bersaudara dengan kita, kita malah tidak bersaudara. Diambil oleh orang lain. Yang ketujuh, dengan berjamaah kita mewujudkan akhlakul karimah. Rasulullah SAW hidup berjamaah itu mewujudkan akhlakul karimah, menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi contoh. Jadi kita ini kuntum khairu ummah. Bentuk kuntum khairu ummah berjamaah. Khairu ummah artinya ukhrijat linnas, jadi contoh. Kita ini harusnya jadi contoh orang belum baiat. Segala-galanya. Ibadahnya, pola berpikirnya, amal solihnya, baca Qur'annya. Ini di grup ada rame masalah tahlil. Hari gini masih bahas tahlil. Tahlilnya. Jadi ikhwan yang sudah jamaah itu lebih banyak baca tahlilnya dibanding orang NU. Hanya beda metode, ya kan? Mentang-mentang bid'ah. Lah kamu nggak pernah tahlil. Tahlil itu sunnah, Pak. Hanya metodenya beda yang NU pakai, ya kan? Begitu. Para ikhwan sekalian, kemudian berjuang di jalan Allah, berjihad. Ana amrukum bi khamsin, Allah amrun bina bil jamaah wasam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihad jihad fisabilillah. Itu dilaksanakan orang yang sudah baiat, yang sudah jamaah. Tidak mungkin kata Pak Wali Al-Fatah berjuang menegakkan Islam ini menggunakan partai, nggak mungkin. Berjuang menggunakan organisasi nggak mungkin, karena akan mementingkan dirinya sendiri. Melalui politik nggak mungkin. Katanya kalau nanti sudah berkuasa bisa menghayal. Jadi para ikhwan sekarang sudah berada di dalam jamaah, sudah memang diserahkan kepada kita. Kendalikan itu kapal jamaah muslimin. Kendalikan. Kita isi, fungsikan apa yang ada di dalam kapal itu. Yang jadi amir, jadilah amir yang baik. Mengatur umatnya. Yang jadi staf, fungsikan. Yang jadi maliyah, fungsikan. Fungsi maliyahnya. Yang jadi majelis taklim, fungsikan. Ngisi taklim. Jangan saya, bukan istana. Ngatur taklimnya maksudnya. Ya jadi tukang, fungsikan tukangnya amal soleh di situ. Jadi amal soleh itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Begitu para ikhwan sekalian ya. Yang bisa ngajar, niatkan ngajarnya itu berjuang, berjihad. Begitu. Yang bekerja, berjuang, berjihad di tempat pekerjaannya. Hasilnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan sekalian, masih banyak lagi prinsip-prinsip. Kesimpulannya, marilah kita persiapkan penyelenggaraan tablik akbar ini. Tablik akbar besok ini kita harus punya tekad lebih baik daripada tablik akbar yang sebelumnya, ya kan? Perbaikilah tempatnya, pelayanannya. Tamu yang kesini nanti kita sediakan kebutuhannya. Sebagaimana Allah memuliakan hambanya. Beda ya Allah dengan kita ya. Jauh. Kita memuliakan tamu,
kita siapin tamu itu butuh apa di sini. Pengen mandi, siapin kamar mandinya. Pengen nanduk, siapin nanduknya, jangan nanduk yang bekas. Mampu. Mau mandi, siapin anduknya, siapin sabunnya. Iya. Pengen ngopi, siapin cangkirnya. Kopinya ada, nggak ada cangkirnya. Siapin cangkirnya ke kopinya. Nah, tamu tadi sudah bisa kita perkirakan kebutuhannya. Nggak bawa sarung, siapin sarungnya. Nggak bawa sendal, siapin sendalnya. Kita jemput ke depan. Menghormati tamu itu, kita jemput. Sampai datang ke sini. Mau pulang kita anter. Sunahnya tamu itu dijemput dan pulang dianter, Bu Wiwi. Menghormati tamu itu kata Rasulullah, menjemput dia mau datang, barangkali ini nggak tahu rumah kita atau sudah lupa. Tali wilayah kita sudah lama, rumahnya pindah. Kita jemput, alata terus bisa kesini sendiri. Lah orang nggak dijemput udah nyampe di kamar. Sedulurnya sendiri. Nanti pulang diantar. Begitu. Tapi ada ungkapan apa dalil itu, tamu bawa rezeki, bawa uang sendiri, bawa semua sendiri. Lah itu bukan menghormati tamu. Tamu itu bawa rezeki, ya sudah nggak usah disiapin apa-apa. Bawa oleh-oleh, bawa beras sendiri, telur. Nah, mana amal solehnya? Para kalian, mudah-mudahan talim tablik kabar besok ini menjadi ladang amal soleh sehingga nanti bulan Ramadan kita bisa panen. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Oh, besok juga belum tentu. Ya kan? Mudah-mudahan kita masih hidup, kita bisa menemui Ramadan, kita meningkatkan amal soleh, kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Afrika laina sabra wa sabit aqdamana wa sunna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.